get it back. We can ever get it back. Kini dikenal sebagai pengusaha tajir hingga mampu menikahi Syahrini. Ternyata Reno Barak sempat jadi tukang antar surat. Sosok pengusaha sukses yang tajir melintir. Itulah yang menggambarkan sosok Reno Barak. Ia disebut pernah menjabat sebagai wakil presiden di suatu perusahaan, menjadi eksekutif produser Satria Garuda Bima Ek. Tidak sampai di situ, ia juga mengembangkan beragam bisnis, salah satunya bisnis kuliner. Inilah yang membuatnya mampu mempersunting penyanyi beken Syahrini dengan mahar yang mewah serta resepsi mewah. Mahar yang diberikan Reno Barak kepada Syahrini adalah cincin berlian, satu set perhiasan, baju, rumah mewah, dan lainnya. Setelah mereka menikah, kehidupan mewah juga kerap diperlihatkan. Dari mulai jalan-jalan ke luar negeri hingga helikopter pribadi yang kerap digunakan. Namun nyatanya, suami Syahrini ini juga merasakan hidup susah ketika ia kecil. Seperti yang ia ungkapkan dalam sebuah tayangan di kanal YouTube Medcom ID. Dalam tayangan tersebut, Reno Barak berbagi cerita pengalaman sulit di masa lalunya di mana ia sempat menghabiskan masa mudanya di negeri orang. Jadi saya itu selesai sekolah di Prancis tahun 2007. Nah, tahun 2005-2006 itu saya magang di Jepang di perusahaan bank investasi. Saya pertama kerja itu umur 20-21 tahun, kata Reno menceritakan pengalamannya. Selama magang di bank, Reno menceritakan jam kerja yang ekstrim. Waktu saya kerja di bank investasi, saya kerjanya itu gila. 06.55 pagi itu saya sudah di meja kerja dengan 3 komputer. Pulangnya itu jam 03.00 pagi langsung tidur lanjutnya. Bahkan menurut penuturan Reno, ia tidak mendapat izin pulang karena sakit pun tak mendapat izin sebelum pekerjaannya selesai. Suatu hari Jumat, saya ingat banget, jam 1 malam, badan saya sudah panas. Saya tanya sama bos saya, mohon maaf, saya sudah mulai pusing dan demam, apakah boleh pulang? Saya justru ditanya balik, apakah kerjaan lo udah selesai? Saya jawab belum, artinya tidak boleh pulang, jadi saya tetap stay, cerita Reno. Selain bekerja di bank investasi, Reno juga mengatakan bahwa dirinya menjadi tukang antar surat di sebuah perusahaan besar. Awal masuk ke perusahaan itu, Reno tak langsung diberi pekerjaan dan harus mencari pekerjaannya sendiri. Sempat bingung karena tak ada yang mau memberinya pekerjaan. Reno Barak pun punya ide setelah melihat orang keluar masuk mengenakan baju kuning. Saya melihat ada orang keluar masuk pakai baju warna kuning, bawa amplop banyak. Itu mailman, orang yang mengantarkan surat. Saya cegat dan bilang, sorry, lo mau ngasih ini ke semua orang yang ada di floor ini kan? Boleh nggak gue yang ngerjain, ujar Reno. Itu 5 hari saya kerjain, jadi saya pernah 1 minggu jadi tukang antar surat, kenang Reno. Setelah itu, Reno bercerita para pegawai mulai menyadari bahwa ia bukan pengantar surat biasanya. Reno pun akhirnya bisa memperkenalkan diri dan menjelaskan kemampuannya. Mulai dari Reno itu diberi pekerjaan, Reno Barak juga menceritakan masa terindah dalam hidupnya, yakni ketika ia masih tinggal di Swiss. Saat itu ia hanya punya 1 uang koin di sakunya dan ia sedang dalam kondisi kelaparan. Kalau ngomongin waktu yang paling rendah itu saya ada banyak. Dan waktu saya sekolah di Swiss, di kantongnya cuma ada 1 koin, sekitar 50 perak. Dan saya benar-benar kelaparan, ceritanya. Pengalamannya selama 3 dan sempat bekerja di luar negeri membuat Reno Barak tak sadar bahwa kesuksesan itu tak pernah mudah, selalu dibarengi dengan usaha keras. Jarang sekali saya temukan orang yang hidupnya enak tanpa ada susah payahnya. Kan ada peribahasa Indonesia yang mengatakan bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian. Nah, itu betul sekali puntasnya.